TVRI Jambi mau berkunjung ke SMA 1 Kota Sungai Penuh. Boleh Ibu? Oh iya, udah janjian ya? Udah sama kemarin kepala ya? sekolah. Emang hari ini Iya, janjian. hari ini. Iya boleh Ibu, silakan Bi. Oh, ada buku tamunya ya Bu ya. Oke, saya isi dulu ya Bu Iya. ya. Oke, makasih Bu. Saya masuk ya Bu ya. Hai Sobat Genje, bertemu lagi dengan aku Rahmadani Putri dalam acara Genje. Nah, kali ini Putri udah berada di sekolah paling favorit di Kota Sungai Penuh. Yaps, SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Kabarnya nih di sini nih banyak banget siswa-siswi berprestasi secara akademik apalagi non-akademik. Penasaran kan kegiatan menarik dan prestasi-prestasinya apa aja? Makanya ikuti aku terus buat ngulik di SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Makanya tetap di Genje, generasi prestasi anak muda Jambi. Yuk! Tentunya kan kita sama-sama tahu bahwa SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh ini memiliki banyak sekali prestasi. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan apa saja kegiatan yang menarik, yang positif di sekolah ini dan program-program unggulan dari SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Baik, terima kasih Deti. Jadi salah satu keunggulan di SMA Negeri 1 Sungai Penuh tentu karena sekolah favorit tentu kita lebih kepada mengutamakan dalam bidang akademik. Nah, di sini juga ada pembinaan dalam bidang KSN yang kita lakukan, baik dilakukan oleh para guru-guru di sini maupun dari para alumni yang juga pernah menjuarai daripada lomba KSN sampai ke nasional. Mereka sangat peduli dengan adiknya melalui jarak jauh ya, dengan Zoom segala macam juga melakukan pembinaan, dan juga dengan pihak ketiga dari lembaga-lembaga khusus dan segala macam, kita juga melaksanakan pembinaan untuk Olimpiade mata pelajaran. Kemudian untuk bidang akademik juga dalam kita ada kelas menulis, ya, kelas menulis. Anak-anak kita yang punya potensi, punya kemampuan dalam hal menulis, kita bina dalam bentuk kelas menulis yang dilaksanakan setiap minggu. Dan alhamdulillah kita sudah 2 kali launching buku yang baik itu karya siswa maupun karya guru, ya, baik dalam bentuk cerita tentang praktek baik maupun dalam cerita-cerita dalam bentuk puisi maupun pantun yang mereka tulis sendiri. Di samping itu juga di SMA Negeri 1 Sungai Penuh kita, karena di jalur PPDB itu kan ada jalur tapis. Jadi ketika anak-anak masuk SMA 1 mereka melalui jalur tapis, mereka tidak terputus sampai di waktu di pesantren atau di SMP saja. Bahkan kita melanjutkan di kelas tapis, dan ada kelas tapis yang kita lakukan pembinaan di SMA Negeri 1 Sungai Penuh ini. Di samping itu juga bidang akademik juga ada English Club, ya, dalam bentuk pembinaan dalam bidang bahasa Inggris yang dibina oleh guru-guru bahasa Inggris yang di sini maupun dari pihak luar. Jadi setiap tahun di SMA 1 Sungai Penuh kita laksanakan pembukaan pelatihan ESCO. Nah, nanti masing-masing guru olahraga maupun guru yang bidang akademik melakukan pembinaan dari masing-masing bidangnya. Nah, inilah dari hasil itu alhamdulillah dari pembinaan kita lakukan, alhamdulillah siswa SMA Negeri 1 Sungai Penuh itu dari segi prestasi baik di tingkat kota Sungai Penuh, provinsi bahkan nasional. Ada lagi satu komunitas namanya Kontras. Ini kita sampai komunitas olahraga tradisional. Kita ini terompa panjang, kemudian termasuk juga hadang, permainan-permainan tradisional. Kita sudah pernah menjuarai tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan 5 besar Indonesia. 5 besar di Indonesia yang berdasarkan di Jawa Barat. Dan alhamdulillah kita masuk 5 besar untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dalam olahraga tradisional. Ya, program saya ketika masuk itu, saya undang orang tuanya, kita komunikasikan, kita sampaikan peluang-peluang bagaimana trik kita bisa memilih agar anak kita diterima di perguruan tinggi.
Alhamdulillah orang tuanya juga mau menerima, dan juga siswanya juga kita adakan konseling dengan guru BK, memberikan pemahaman, dan dibagilah jurusan berdasarkan peringkat kelasnya. Kemudian dari situlah alhamdulillah terjadi peningkatan hampir 200 sampai 300% untuk peningkatan diterima di perguruan tinggi, baik jalur undangan maupun jalur UTBK. Jadi dari 200 hingga 300%, luar biasa sekali Pak. Memang prestasi SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh ini, dan mungkin nanti akan lebih banyak lagi Pak ya, insya Allah, karena dari segi sekolah dan pihak sekolahnya, dari itu pun fasilitas semua disupport. Nah Sobat Gen Z, itulah tadi bersama dengan Bapak Marwazi, bagaimana fasilitas dan prestasi yang ada di SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Nah, Sobat Gen Z penasaran kan apa aja prestasi dan sarana dan prasarana selanjutnya? Untuk itu tetap di Gen Z. Yuk Pak, boleh ikut kita untuk jalan-jalan Pak? Yuk. Silakan. Di sebuah kota yang dikelilingi pegunungan kerinci, ada satu tempat yang sejak tahun 1955 menjadi saksi lahirnya ribuan mimpi. Tempat sederhana yang tumbuh bersama zaman, namun tetap menjaga semangat mudanya. Disinilah perjalanan itu dimulai. SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Oke Sobat Gen Z, dari masa ke masa, sekolah ini sudah dipimpin oleh 21 kepala sekolah. Dan kini dihuni lebih dari 1.200 siswa, serta 112 guru dan tenaga kependidikan. Namun, angka saja tidak cukup menjelaskan ya Sobat Gen Z. Yang membuat Semansa istimewa adalah energi yang terasa sejak kalian melangkah masuk, yaitu energi anak muda yang ingin berubah, ingin maju, dan ingin menjadi sesuatu. Visi Semansa Sungai Penuh keren nih Sobat Gen Z, yaitu melahirkan pelajar Pancasila yang religius, berkarakter, peduli lingkungan, berprestasi, dan punya jiwa wirausaha. Di sini, siswa-siswi tidak hanya diajari cara menjawab soal, kalian juga diajari cara menjawab kehidupan. Kalian diajari berani, jujur, dan tetap membumi meski punya mimpi tinggi. Sobat Gen Z, setiap tahun lebih dari 1.000 siswa bermimpi masuk ke sekolah ini. Namun, hanya 432 kursi yang tersedia. Bukan karena sekolah ingin eksklusif ya, tapi karena begitu banyak anak muda melihat sekolah ini sebagai tempat di mana potensi mereka bisa benar-benar tumbuh. Di sekolah ini, proses adalah perjalanan penting. Sobat Gen Z mungkin jatuh, bingung, lelah, tapi justru dari situlah prestasi lahir. Dan bukti nyata yaitu dari kelas kejuaraan akademik, panggung seni, lapangan olahraga, hingga dunia inovasi, nama sekolah ini selalu hadir. Alumninya pun kini menyebar di seluruh Indonesia, yaitu menjadi pemimpin, tenaga profesional, pendidik, wirausahawan, hingga kreator yang membawa perubahan nih Sobat Gen Z.
ya Sobat Genji, semua itu didukung oleh program unggulan yang tidak hanya relevan, tapi juga berdampak. Mulai dari program sekolah berbasis IT, Adiwiyata, dan sekolah sehat, rumah tahfiz, kelas menulis, kegiatan sosial dedikasi care, Jumat beriman, bimbingan akademik dan non-akademik, hingga ratusan aktivitas yang memberi ruang bagi kalian untuk menemukan diri sendiri. Di Semansa, setiap anak punya panggungnya masing-masing nih Sobat Genji. Hampir 7 dekade berlalu nih Sobat Genji, tapi satu hal tetap sama, yaitu keyakinan bahwa setiap anak muda punya cahaya. Terkadang redup, terkadang ragu, tapi dengan bimbingan yang tepat, cahaya itu bisa menjadi sinar yang menerangi masa depan. SMA Negeri 1 Sungai Penuh bukan hanya sekolah, dan ini adalah perjalanan. Rumah yang menuntun, tempat Sobat Genji diuji, dibentuk, dan tempat cerita hebat kalian dimulai. Wah, keren ya Sobat Genji, informasi yang Uti terima di sekolah ini. Oke Sobat Genji, pada kesempatan kali ini Uti akan mengajak kalian semua Sobat Genji untuk berbincang-bincang dengan perwakilan siswa-siswi berprestasi di bidang akademik yang ada di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Genji, generasi prestasi anak muda Jambi. Sobat Genji, SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh itu memang berbagai macam prestasinya. Nah, kali ini udah bersama dengan Putri, siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh dalam bidang akademik. Nah, di sini sudah ada siswa-siswa berprestasi nih. Boleh kasih tahu kakak nggak? Ceritain apa aja prestasi dari mulai Maula dulu, habis itu si Karissa. Silahkan Maula. Hai Sobat Genzi, perkenalkan nama aku Maula Aisyah Larasati, biasa dipanggil Maula. Untuk prestasinya yang paling membanggakan bagi aku adalah memenangkan lomba NSDC tingkat provinsi juara 2. Terus aku juga masuk top 5 best speaker se-provinsi Jambi. Sama aku juga memenangkan OSNK Geografi di Kota Sungai Penuh. Iya, kalau untuk Karissa? Baik, halo Sobat Genzi, perkenalkan nama aku Karissa Akila Fiardinov, kerap dipanggil Karissa. Untuk saat ini yang paling membanggakan untuk prestasi aku Alhamdulillah itu menjadi juara 2 di debat bahasa Inggris yaitu NSDC tingkat provinsi Jambi. Lalu juga juara 3 di Universitas Andalas itu pada kegiatan IREF Speech Competition National Level. Alhamdulillah. Iya, jadi luar biasa ya prestasi Karissa dan juga Maula ini. Nah, waktu mengejar prestasi hingga ke saat ini gitu loh, apa sih momen paling susah dan tantangan hingga sampai saat ini? Mungkin boleh mulai dari Karissa dulu. Tantangannya mungkin itu dari segi waktu sih Kak, karena harus bagiin waktu untuk belajar di sekolah sama siapin untuk materi lomba dan lain sebagainya. Terus juga tantangannya mungkin dari segi mental mungkin kan yang terkuras energinya. Kalau untuk Karissa sih itu sih Kak. Iya, mental dan juga waktu. Nah, kalau untuk Maula apa nih? Kalau untuk Maula kira-kira hampir sama aja ya kayak Karissa. Soalnya kan kita juga setim satu rekan di sisi. Nah, tapi bagi Maula sendiri yang paling jadi tantangan itu membagi waktu belajar di sekolah sama kegiatan yang harus disiapin atau perlombaan yang ada di luar sekolah gitu kan. Itu tuh ngasih kayak pressure banget. Iya, waktunya juga susah. Oke, nah Sobat Genji, luar biasa sekali prestasi dari Maula dan juga Karissa sebagai siswi SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Dan habis ini penasaran kan apalagi yang akan dikulik dari SMA 1 Kota Sungai Penuh ini? Makanya ikuti aku terus dalam Genji. Ikuti kakak yuk, slogan dari Genji. 1, 2, 3. Genji, generasi berprestasi anak muda Jambi.
Sobat Genje, kembali lagi bersama kita di perjalanan mengenal lebih dekat SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Kalau di segmen pertama kita udah lihat bagaimana sekolah ini membangun prestasi dan karakter lewat akademik, maka sekarang kita masuk ke dunia kedua yang gak kalah penting ya Sobat Genje, dunia yang sering jadi tempat anak muda menemukan jati dirinya. Di sekolah ini, Sobat Genje, para siswa percaya bahwa belajar bukan cuma soal nilai di rapor. Ada yang lebih hidup dari itu. Semua ruang tempat bakat tumbuh, mental ditempa, karakter diasah, dan persahabatan lahir. Ini adalah ruang kedua, yaitu ruang untuk mencoba, bereksperimen, gagal, bangkit, dan akhirnya menemukan kemampuan baru dalam diri. Kegiatan non-akademik atau ekstrakurikuler di sekolah ini menyentuh banyak sisi kehidupan. Ada ruang untuk kepemimpinan yang mengajarkan cara mengambil keputusan dan bekerja sama. Ada ruang untuk kreativitas, tempat ide liar anak muda berubah jadi kaya. Ada ruang untuk ketahanan diri dan sportivitas karena tidak semua proses berjalan mulus. Ada juga ruang untuk literasi, keilmuan, religiusitas, seni, sosial, hingga lingkungan yang memperkaya cara pandang setiap siswanya. Semua kegiatan ini tidak berdiri sendiri, mereka saling melengkapi dan saling mendukung. Sobat Genje, yang bikin kegiatan ekstrakurikulernya di sekolah ini punya makna lebih dalam bukanlah seberapa besar kegiatan, tapi nilai yang hidup di dalamnya. Di sini, siswa belajar tentang keberanian untuk tampil, belajar bahwa bekerja bersama bisa melahirkan hal-hal yang besar. Belajar bahwa gagal itu wajar dan mencoba lagi adalah bentuk kemenangan pertama. Di sini pula mental diasah, yaitu disiplin, tanggung jawab, empati, dan rasa saling mendukung. Karena pada akhirnya Sobat Genje, kegiatan non-akademik bukan hanya tentang mengisi waktu setelah jam pelajaran selesai. Melainkan, hal ini juga tentang menyiapkan masa depan, membangun karakter, membangun keberanian, hingga membangun nilai-nilai yang akan dibawa jauh melampaui masa sekolah. Di sinilah para siswa-siswi menemukan diri mereka, menemukan tempat seperjuangan, hingga menemukan mimpi yang ingin mereka kejar. Inilah dunia kegiatan non-akademik atau ekstrakurikulernya SMA Negeri 1 Sungai Penuh, tempat setiap langkah kecil punya arti dan tempat setiap mimpi mulai bersinar. Wow, keren ya Sobat Genje. Uti jadi tambah penasaran juga nih dengan siswa-siswi berprestasi di bidang non-akademik atau ekstrakurikulernya. Ya udah langsung aja yuk kita bincang-bincang dengan perwakilan siswa-siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Genje, generasi prestasi anak muda Jambi. Nah, Sobat Genzi, tadi Putri udah keliling-keliling nih di SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh, dan sekarang Putri udah bersama dengan siswa berprestasi SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh, mungkin di bidang non-akademik. Nah, kita sudah bersama Zikra dan juga Elson. Mungkin Elson dan juga Zikra boleh perkenalkan diri dulu sebelum menyebutkan prestasinya apa aja nih. Boleh dimulai dari Elson dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genzi. Perkenalkan, nama saya Elson. Saya merupakan siswa SMA Negeri 1 Sungai Penuh Provinsi Jambi. Saat ini saya berada di bangku kelas 12, tepatnya di kelas 12A.
Ya, prestasi Elson apa aja Oke. nih? Boleh disebutin? Untuk prestasi ataupun perjalanan yang telah saya raih dari SMA, yang pertama itu ada 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia yang dilaksanakan oleh Indonesian Student Leadership Training 2025. Namun di samping itu, saya juga mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional dalam kegiatan Green Generation 2025. Dan juga di samping itu ada juga mewakili Kota Sungai Penuh ke tingkat Provinsi Jambi dalam ajang FS3N film pendek. Alhamdulillah meraih juara 3. Wah, luar biasa prestasi Elson. Nah, kalau untuk Zikra sendiri, apa nih prestasinya? Mungkin perkenalkan diri dulu Oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra Maulana. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Mungkin di sini teman-teman bisa panggil saya Zikra atau Wawa. Mungkin sedikit prestasi saya semasa SMA yaitu saya Bujang Kota Sungai Penuh tahun 2023 dan saya juga Paskibraka Kota Sungai Penuh tahun 2024. Mungkin ada di samping itu untuk prestasi lainnya, saya medali emas 3 medali emas pada Mendagri Cup dan Kejurprov Provinsi Jambi 2025, Riau National Championship 2025 juga. Waduh, udah tingkatannya udah bukan di Kota Sungai Penuh aja ya, tapi udah ke nasional gitu loh. Nah, kalian kan, Kak Putri tahunya kelas 12, bener Betul. kan? Iya, apalagi di akhir SMA gitu loh. Pasti lagi sibuk banget. Dan kita sama-sama tahu Zikra dan juga Elson itu mahasiswa berprestasi. Gimana cara membagi waktu untuk persiapan ujian, belajar, dan juga prestasi yang sedang diraih ini? Dari Elson dulu. Mungkin untuk masalah mengatur waktu itu adalah sebuah tantangan yang nyata yang kami hadapi mungkin kakak. Tetapi di sanalah kami justru mengerti apa arti dari dewasa. Di sana kami bisa mengatur waktu, mengatur prioritas gitu kan kak. Dan juga kami bisa berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang belum perlu dan juga bisa disiplin walaupun lagi capek. Tapi juga waktu istirahat berkurang, tetapi rasa yang telah didapat itu tidak bisa dibandingkan kakak. Dan juga dari organisasi ini saya mendapat satu hal penting bahwa waktu itu tidak akan pernah cukup jika kita tidak tahu kemana arahnya gitu. Iya gitu ya, waktu tidak akan pernah cukup jika tidak tahu kemana arahnya. Iya, Bagus betul. quotes-nya. Nah, kalau untuk Zikra nih, Mungkin kalau untuk Zikra lebih prioritasin gitu aja kak. Misalnya kita kan udah full day nih. ya Mungkin pulang sekolah bisa dulu di rumah istirahat 15 menit, langsung ganti baju untuk latihan. Kan malamnya kosong bisa diisi untuk belajar gitu kak. Kan di sekolah udah full tuh belajarnya sampai jam 4. Terus pulangnya bisa latihan 2 jam sampai jam 6. Kalau mau misalnya mau hangout dulu, mau pergi nongkrong dulu kan bisa 1 jam sampai isya gitu. Pulang baru belajar lagi, baru istirahat lagi. Besoknya jadi ngulangin lagi. memang yang mengatur waktu tuh kita sendiri Iya. ya. Iya. Nah, sahabat Genjel, luar biasa sekali nih prestasi dari SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Nah, ini dia salah satu siswa berprestasinya Zikra dan juga Elson. Tidak terasa udah seharian Sobat Genji nemenin Putri buat keliling-keliling nih di SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Dan habis ini ke SMA mana lagi ya? Sekolah mana lagi ya? Penasaran kan? Makanya ikuti aku terus di Genje. Boleh ikutin kakak slogan Genje? Ya, 3, 2, 1. Genje, generasi prestasi anak muda Jambi. Bye-bye.